Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'du. Alhamdulillah teman-teman semua, kita diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melanjutkan pelajaran kita, pelajaran bahasa Arab dari kitab At-Tuhfatus Tsaniyah Syarah Muqaddimah Al-Ajrumiyah karya Syekh Muhammad Muhyiddin Abdul Hamid. Di serial kali ini, sebelum memasuki alamat isim, tanda-tanda isim, kita perlu mengetahui perbedaan antara kalimah dan kalam. Untuk kalam kita kan sudah bahas pengertiannya, syarat-syaratnya, dan unsur-unsur penyusunnya. Sekarang kita bahas tentang apa sih perbedaan kalimah dan kalam. Oke, dalam bahasa Arab itu kita perlu mengenal dua istilah penting. Yang pertama kalimah, yang kedua kalam, atau biasa disebut jumlah biasanya. Memahami perbedaan keduanya adalah langkah awal untuk memahami tata bahasa Arab. Kita terjemahkan kalimah, biasa diterjemahkan yaitu kata. Kalau kalam atau jumlah biasa diterjemahkan sebagai kalimat. Pembahasan yang pertama yaitu pengertian kalimah. Kalimah itu definisinya yaitu satu kata yang mempunyai arti, satu kata yang memiliki arti. Ciri-cirinya yaitu hanya terdiri dari satu kata. Yang kedua, tidak selalu memberikan makna lengkap. Contohnya baitun artinya rumah, kataba artinya menulis, ala artinya di atas. Jadi gampangannya kalimah itu artinya satu kata. Kemudian yang kedua, pengertian kalam. Kalam adalah susunan minimal dua kalimat atau lebih, maksudnya dua kata atau lebih yang memiliki makna secara lengkap. Pengertian kalam secara khusus di pertemuan yang lalu kita sudah bahas. Silakan teman-teman bisa merujuk ke video sebelumnya. Kemudian ciri-ciri kalam itu seperti apa? Yaitu yang pertama, terdiri dari dua atau lebih kalimat, atau dua kalimat atau lebih. Bisa 3 atau 4 dan lain sebagainya. Yang kedua, menyampaikan informasi yang jelas dan dapat dipahami. Contoh, al-baitu kabirun, rumah itu besar. Contoh yang kedua, at-talibu yaqra'u al-Qur'an, murid itu membaca Al-Qur'an. Al-baitu kabirun ini adalah kalam atau jumlah, terdiri dari dua kata, yaitu al-baitu, kemudian yang kedua kabirun. Nah, kalam ini syaratnya harus lengkap dan memberikan informasi yang jelas dan dapat dipahami. Seandainya jika hanya satu kata saja, itu belum dikatakan kalam. Misalnya al-baitu saja, itu kan satu kata. Nah, apakah termasuk kalam? Tidak termasuk kalam.
kecuali disambungkan ke kata kabirun, baru kalimat tersebut dapat dipahami dan memberikan informasi yang jelas, begitu ya. Selanjutnya, perbandingan antara kalimat dan kalam. Dari aspek definisi sudah jelas ya, kalimat itu artinya satu kata dengan arti. Tadi contohnya sudah ditulis al-baitu ya, al-baitu, contohnya al-baitu. Dari segi maknanya gak harus lengkap. Ya namanya satu kata ya gak harus lengkap. Kalau lengkap itu kalam, jumlah namanya. Dari definisi kalam itu artinya susunan dua kalimat atau lebih. Dari segi maknanya harus lengkap ya. Jadi susunan kata itu harus lengkap, tidak boleh hanya satu kata saja, melainkan harus tersusun dan memberikan informasi yang jelas dan lengkap. Contohnya al-baitu kabirun, rumah itu besar. Kita lanjut ke latihan soal. Tentukan kalimah atau kalam. Soal yang pertama yaitu yaktubu. Yaktubu itu apakah termasuk kalam ataukah kalimah? Silakan tulis di kolom komentar. Ya, betul. Yang pertama yaktubu. Yaktubu itu termasuk kalimah ya. Kalimah itu akan artinya satu kata. Yaktubu satu kata dan tidak ada kalimat lain yang menyertainya kan. Jadi ini termasuk kalimah, satu kata. Yaktubu itu satu kata. Kemudian yang kedua, al-masjidu kabirun, masjid itu besar. Termasuk apa? Kalimah atau kalam? Ya betul, ini termasuk kalam. Kenapa kok termasuk kalam? Karena terdiri dari dua kalimah, dua kata ya. Kata yang pertama al-masjidu, kata yang kedua kabirun. Ini sudah memberikan informasi yang lengkap bahwa masjid itu besar gitu. Jadi dikatakan kalam atau biasa disebut jumlah. Dalam bahasa Indonesia itu kalimat ya. Kemudian yang ketiga, kataba at-talibu. Biasanya ini ditambahi ad-darsa ya, karena masih membutuhkan objek. Ada kata yang membutuhkan objek, ada kata kerja yang tidak membutuhkan objek. Kalau kataba ini termasuk kata kerja yang membutuhkan objek. Harusnya ada tulisan ini, tapi gak apa-apa, ditulis saja ya, kataba at-talibu ad-darsa ya. Seorang murid menulis pelajaran. Ini termasuk kalimah atau kalam? Ya betul, yang benar termasuk kalam karena terdiri dari 3 kata ya. Yang kata yang pertama kataba, kata yang kedua at-talibu, kata yang kedua ad-darsa. Ditulis ini yang nomor 3 yang kurang ini. Kemudian yang keempat at-talibu. Talibu termasuk kata atau kalam? Termasuk kalimah atau kalam? Ya, betul. Termasuk kalimah ya. Karena terdiri dari satu kata, at-talibu, artinya siswa, seorang siswa. Jadi kesimpulannya yaitu intinya
kalimah unit terkecil dalam tata bahasa Arab berupa satu kata. Intinya kalimah itu satu kata itulah. Kemudian yang kedua, kesimpulan yang kedua, kalam yaitu susunan minimal dua kalimah. Maksudnya dua kata yang bermakna lengkap, harus lengkap ya. Contoh kalimat adalah baitun. Kenapa baitun itu dikatakan kalimat? Karena baitun itu artinya rumah, satu kata. Hanya satu kata, tidak ada kalimat yang menyertainya. Sehingga harus lengkap. Nah, pokok kita tahu baitun itu artinya adalah rumah ya. Kemudian yang kalam, contoh dari kalam yaitu al-baitu kabirun, rumah itu besar. Nah, kenapa dikatakan kalam? Karena tersusun dari dua kata yang bermakna lengkap. Kata yang pertama itu al-baitu, artinya rumah. Kata yang kedua kabirun, artinya besar. Jadi harus saling melengkapi kalau kalam itu cirinya. Tidak bisa hanya satu kata. Paling minimal dua kata. Isim ya. Contoh itu tadi al-baitu kabirun. Kemudian fi'il dan isim ya. Pokok intinya dua kalimat atau lebih. Kemudian pembahasan selanjutnya yang penting kita tahu, yang ini gak ada di dalam buku ini, pembahasan yang ini, sehingga penting kita untuk bahas, yaitu jenis-jenis jumlah. Jumlah itu apa? Ya, jumlah itu adalah nama lain dari kalam ya. Nama lain dari kalam. Artinya apa dalam bahasa Indonesia? Bahasa Indonesianya itu artinya jumlah itu kalimat ya. Kalimat lengkap ya. Jenis-jenis kalimat itu ada dua. Yang pertama, maksudnya jenis-jenis jumlah. Ini salah ketik. Jenis-jenis jumlah atau kalam ada dua dari susunannya. Yang pertama jumlah ismiyah. Apa yang dimaksud jumlah ismiyah? Yaitu jumlah yang diawali dengan isim. Yaitu maksudnya kalimat yang diawali dengan isim. Contohnya Ahmadu maridun, Ahmad sedang sakit. Kenapa dikatakan jumlah ismiyah? Karena diawali dengan isim. Ahmadu itu isim, maridun itu isim. Kemudian yang kedua, jumlah fi'liyah. Apa yang dimaksud jumlah fi'liyah? Yaitu jumlah yang diawali dengan fi'il. Maksudnya kalimat yang diawali dengan fi'il. Contohnya, yaqra'u Muhammadun al-Qur'ana. Muhammad sedang membaca Al-Qur'an. Kenapa sih dikatakan jumlah fi'liyah? Karena diawali fi'il, yaitu yaqra'u ya. Kemudian susunan yang kedua isim Muhammadun, yang ketiga isim juga Al-Qur'ana ya. Jadi itu dulu pembahasan kita kali ini. Semoga teman-teman bisa paham jenis-jenis jumlah mufidah atau biasa disebut kalam. Selanjutnya kita akan membahas tentang alamat-alamat isim atau tanda-tanda isim.
Silakan di murojaah video sebelumnya. Semoga kita dimudahkan dalam memahami bahasa Arab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.